Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat saya, Dr. Indra Kusuma. Kebetulan dulu di FKUI kami sama-sama menempuh pendidikan kedokteran satu angkatan. Jadi kami sekarang saya diberikan kesempatan untuk sharing kepada seluruh peserta webinar ini tentang aspek etik dan medical legal pelayanan kedokteran dalam masa pandemi. Memang pandemi ini benar-benar men-challenge kita sebagai dokter, sebagai yang juga adalah seorang ilmuwan untuk mempraktekkan ilmu kedokteran sebaik-baiknya, mempraktekkan seluruh kompetensi kita sebagai dokter, bahwa tidak hanya aspek profesionalitas yang luhur, namun juga aspek-aspek yang lain, komunikasi efektif, mawas diri, semuanya di-challenge, ya, dan semuanya harus kita praktekkan dengan sebaik-baiknya. Baik, nah saya mulai dengan ini, saya kutip dari ICSER International Conference on Economic and Social Rights, bahwa hak atas kesehatan adalah sebuah hak asasi manusia yang paling fundamental. Di mana dikatakan fundamental karena apa? Karena tanpa adanya kesehatan, in the absence of health, maka setiap orang itu tidak bisa menikmati hak-hak asasinya yang lain. Orang yang sakit akan mengalami kesulitan untuk belajar. Orang yang sakit akan kesulitan untuk bekerja. Orang yang sakit akan kesulitan untuk mencari informasi tentang hal apapun yang dia butuhkan dan lain sebagainya. Makanya kesehatan itu adalah hak asasi yang paling fundamental. Sebetulnya kalau kita sekarang ini berada, termasuk saya sendiri, yang akhirnya mempelajari apa itu pandemi, ya, ternyata kita sendiri itu hidup bersama pandemi saat ini, ya, hidup bersama epidemi, bersama pandemi. Jadi COVID-19 ini bukan satu-satunya pandemi, atau mungkin tadinya saya berpikir bahwa saya ini tidak ada orang yang masih hidup yang pernah mengalami pandemi. Karena waktu itu bayangan saya pandemi adalah Spanish flu tahun 1918. Tapi ternyata tidak. Kalau kita lihat definisi pandemi, ya saya lihat di sini, saya kutip dari salah satu publikasi, ternyata HIV/AIDS juga termasuk pandemi karena telah menular dan menjangkiti seluruh dunia. Nah, ini COVID memang saat ini masih kita alami, ya. Dan tapi kita sebetulnya sudah hidup bersama pandemi. Nah, waktu saya mendapatkan, kalau kita mencari sudut pandang atau kita ingin menelaah aspek bioetik, sebetulnya pertanyaan paling mudah itu adalah apa? Semua pasti berpusat pada manusia itu sendiri. Semua hukum, semua kejadian, semua tindakan apapun, tindakan kedokteran maupun non-kedokteran di dunia ini adalah fokusnya kepada manusia itu. Bahwa saat ini integritas manusia itu sedang terancam oleh adanya pandemi COVID ini, yang mengakibatkan masalah medis maupun yang lainnya, non-medis. Kalau saya sebut di sini masalah sosial, kesimpangsiuran informasi mengakibatkan ketakutan yang berlebihan, hoaks bertebaran, bagaimana dokter bisa memberikan informasi yang baik, namun ternyata jumlah informasi yang menyesatkan juga atau disinformasi juga tidak kalah banyaknya. Jadi hal-hal ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan masalah sendiri. Mengakibatkan bahwa baru kali ini saya dapatkan adanya dinas kesehatan ingin melakukan penyuluhan ke suatu daerah, tapi ternyata oleh daerah itu malah ditolak, diusir, suruh balik kanan dinas kesehatannya. Kan sesuatu yang kalau kita pikir secara rasional, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Penyuluhan loh, ya, kecuali orang itu dipegang mau disuntik, yang jelas-jelas ada rasa nyerinya. Loh, ini cuma penyuluhan. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita berpikir bahwa kita ingin sehat. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berpikir bahwa dia ingin sakit, itu nggak ada. Yang ada adalah kita ingin sehat. Nah, bagaimana supaya sehat? Kalau memang adanya suatu pemeriksaan, karena mungkin dia terpapar, tetangganya atau keluarga yang terdekatnya dia memiliki kontak erat dengan penderita COVID sehingga harus kita tracing, itu malah diusir. Alasannya apa? Saya nggak mau tahu, jangan sampai saya terjangkit loh. Jangan sampai terjangkitnya itu bukan karena
tahu benar-benar tidak terjangkit atau dia melakukan protokol-protokol kesehatan, tapi tidak terjangkitnya karena memang dia tidak ingin tahu hal itu. Kan suatu hal yang secara pemikiran rasional manusia itu tidak rasional. Dan COVID ini, masalah COVID ini juga telah mengakibatkan hal-hal yang lain, kehilangan pekerjaan dengan nah, mau nggak mau, suka nggak suka, kita sebagai dokter tidak bisa hanya pakai kacamata kuda, memandang si manusia ini, pasien kita ini, orang di hadapan kita ini hanya masalah medisnya saja. Kalau masalah medisnya saja, maka kita hanya berpikiran bahwa ya bagaimana mengobatinya, bagaimana kita berkonsultasi dengan dokter yang lain, perawatan sakitnya, ya, penggunaan alat kesehatan, obat dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak. Yang namanya masalah medis dan masalah sosial ini intertwine, bersinggungan dan saling mempengaruhi. Ya. Kondisi psikis mempengaruhi masalah kesehatan, kita semua sudah tahu. Tapi kondisi sosial hal seperti ini ternyata bisa mempengaruhi penanganan kita. Orang COVID ini telah mengakibatkan ada kelompok-kelompok masyarakat. Ada yang namanya kelompok OTG, ODP, PDP maupun pasien konfirmasi. Nah, kesemua aspek inilah, kalau kita ingin menelaah bagaimana secara etiknya, maka kesemua aspek inilah yang sebetulnya adalah pertanyaan bioetik. Yang kesemuanya berujung pada mempertanyakan integritas manusia itu sendiri. Misalnya contohnya kita lihat, apakah pemberian informasi yang besar kepada masyarakat akan mengakibatkan menimbulkan ketakutan berlebih sehingga menimbulkan manusia itu tidak mau berobat. Misalnya. Itu suatu pertanyaan bioetika. Cukup atau tidak? Apakah misalnya, kalau saya tanya pertanyaan bioetika, apakah misalnya orang-orang yang nyata-nyata tidak mau mengikuti protokol kesehatan, kalau kemudian dia sakit, apakah dokter punya kewajiban untuk menolongnya? Apakah misalnya nyata-nyata orang-orang yang kita tahu, saya nggak perlu sebutin namanya ya, atau akun media sosialnya, yang nyata-nyata menjelek-jelekan dunia kedokteran, menyebarkan hoax dan lain sebagainya, terus kemudian dia sakit, apakah tetap harus kita tolong? Nggak usah jauh-jauh ya. Kalau misalnya saya ada di IGD rumah sakit, apakah saya sebagai dokter, saya punya kewajiban untuk menolong orang itu? Ketidaktersediaan alat kesehatan, misalnya ketidaktersediaan atau kurangnya ketersediaan ventilator, apakah itu menjustifikasi dokter untuk memilah-milah pasien berdasarkan kemampuannya untuk membayar? Itu semua adalah pertanyaan untuk dijawab secara bioetik. Kenapa? Karena tidak pernah ada jawaban yang mudah kalau pertanyaan bioetik. Makanya kalau dalam 20 menit ini saya akan coba gambarkan dengan gambar begini yang pada prinsipnya memberikan kita gambaran bahwa semua fokusnya adalah kembalinya muaranya kepada manusia itu sendiri. Semua aspek kehidupan itu muaranya kepada manusia dan ada dua, kita tidak boleh hanya menggunakan kacamata kuda bahwa masalah pasien hanya masalah itu. Nah, ini tadi terakhir. Saya ingin coba mengembalikan pada melalui sisi deontologi. Deontologi ini teori etika yang paling sering digunakan oleh dokter-dokter. Kenapa? Karena deontologi ini mencari duty. Deon itu dari kata duty, ya. Logi itu logos adalah ilmu. Jadi ilmu tentang duty atau kewajiban. Bagaimana seorang itu dikatakan punya kewajiban untuk menolong? Adalah bila tindakannya itu bisa causing help, bisa allowing help, enabling help, dan redirecting atau accelerating help. Maka ketika kita ada yang salah satunya dari pertanyaan ini ya, maka kita sebagai dokter punya kewajiban untuk menolong orang tersebut. Seperti contoh misalnya begini. Misalnya saya tanya ya, ada seorang anak kecil bermain-main di pinggir danau. Kemudian anak ini terjebur ke danau. Nah, pertanyaannya adalah, dan kebetulan saya ini lagi sedang jogging di sekitar danau tersebut. Saya melihat
anak itu tercebur dan berteriak minta tolong karena akan tenggelam. Apakah saya punya sebagai dokter yang sedang jogging itu, saya berkewajiban untuk menolong dia nggak? Pertanyaan seperti itu. Maka pertanyaannya adalah, kalau tidak selamanya akan kita jawab bahwa harus mentang-mentang anak kecil tenggelam kita harus ini. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk berenang bagaimana? Apakah kita akan langsung nyebur? Kita belum nggak bisa berenang, tapi karena wah saya pengen menolong, saya lompat, nyebur, begitu aja. Saya sendiri tenggelam. Korbannya tadinya 1 jadi 2. Kedua, saya bisa berenang, tapi saya nggak tahu bagaimana cara menolong orang yang sedang tenggelam dengan cara berenang. Karena itu 2 hal yang berbeda. Bisa berenang dan bisa menolong orang sambil yang tenggelam sambil berenang, itu 2 hal yang berbeda. Ya kan? Kita semua tahu caranya, mungkin tekniknya yang kepalanya dikatasin atau posisinya begini, ya saya sendiri nggak bisa. Tapi mungkin ada yang bisa. Tapi yang bisa pasti tahu bahwa itu berbeda dengan berenang biasa, dengan bisa berenang. Terus yang ketiga, kalau misalnya kita mau berenang, tapi di sekitar situ ada bahaya, misalnya di sekitar si anak ini banyak buaya lah, misalnya kayak gitu. Apakah kita akan nyebur? Nah, kalau analogi itu kita kembalikan ke masalah medis, itu sebetulnya sudah banyak kita terapkan pada dunia pelayanan kedokteran kita sehari-hari, praktek kedokteran kita sehari-hari. Kita mau melakukan, kita mau masuk nih ke ruang isolasi, nggak ada APD, misalnya. Itu bagaimana? Apakah kita akan biarkan kita masuk begitu saja tanpa APD, terus kemudian menyebabkan kita terpapar? Tentunya kan tidak. Sekalipun mungkin kita punya allowing di sini, tapi tadi kita tidak ada proteksi. Saya aja, misalnya, saya diminta untuk otopsi, tapi handscoon-nya nggak ada. Wah, mendingan nggak ada. Bisa seperti itu. Jadi semua ini, apakah dokter punya cara, misalnya perawat pun, nakes lainnya, perawat punya dengan teknik perawatannya dia bisa mengaccelerate penyembuhan. Maka dia punya duty. Dan ketika punya duty, maka harus menolong. Gitu ya. Tidak peduli apakah dia suku, agama, ras atau golongan-golongan lain. Ketika kita setelah etik adalah norma yang norma besarnya. Kemudian kita lihat dalam menjaga pandemi ini ada panduan-panduan yang sudah dikeluarkan dari dunia internasional yang disebut sebagai IHR, International Health Regulation, yang dimana di dalam IHR ini setiap negara yang mengadopsi IHR diharapkan memiliki kemampuan untuk deteksi dengan memperkuat sistem surveillance dan laboratorium-laboratorium yang dimilikinya untuk mendeteksi ancaman-ancaman potensial dengan cepat. Kedua adalah untuk melakukan assessment sehingga bisa bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam kondisi kegawat daruratan kesehatan masyarakat, public health emergency, melakukan reporting semua ancaman-ancaman tersebut atau adanya penyakit menular yang baru ke otoritas internasional. Dan yang ketiga, harus mampu memberikan respon yang adekuat pada setiap kejadian public health emergency. Nah, dalam IHR ternyata kata kuncinya adalah ini. Protection of all people of the world from international spread of disease. Jadi proteksi yang diutamakan, bukan curing. Kita lihat. Jadi nilai utama yang muncul ternyata dalam regulasi ini adalah International Health Regulation. Mohon maaf ini ya typo ya, IOA-nya. Regulation ini adalah proteksi. Ya. Ini harus diutamakan. Di negara kita termasuk negara yang sudah mengadopsi IHR itu ke dalam beberapa undang-undang. Pertama, undang-undang wabah di sini dan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Bagaimana negara kita menutup ini dan segala macam. Ya. Nah, tentang wabah,
di mana dilakukan penyelidikan epidemiologis, ya, pemeriksaan, pengobatan, dan sebagainya. Nah, dan di dalam ketiga dari IHR, Undang-Undang Nomor Tentang Wabah dan Undang-Undang Karantinaan, serta di pedoman kesiapsiagaan menghadapi COVID dari Kemenkes, menunjukkan adanya mandatory reporting yang ditujukan untuk apa? Deteksi dini, penilaian yang cepat, dan memproteksi masyarakat. Ini. Sini saya jadi akan bacakan satu-satu, tapi tujuan dari mandatory reporting adalah ini. Kalau kita tanya, mandatory reporting sudah pasti melanggar kerahasiaan medis. Gimana kita tunjukkan? Kenapa? Karena pada kondisi ini, pada kondisi pandemi ini, maka proteksi itu yang lebih utama daripada hak atas otonomi. Gitu. Dalam waktu kurang dari 24 jam sudah harus report. Guidelines nasional kita sudah ada. Nah, jadi kalau kita bicara tentang etik medico-legal, pasti adalah adanya teori etik, standar disiplin, dan aspek hukum. Yang kesemuanya adalah, kalau daripada kita bingung-bingung, adalah kita melihat di sini yang kita ditemukan oleh Prof. Agus Purwadianto sebagai sistem etiko-legal. Bahwa, dan di dalam disertasi saya, kita telaah ini dalam bentuk hubungan pengobatan, treating relation antara dokter dengan pasien. Bahwa dokter punya 3 jenis tanggung jawab, yaitu responsibility, accountability, dan liability. Liability lebih ke tanggung jawab secara hukum. Maka di sini kita lihat bahwa dokter tidak mungkin terlepas dari profesinya, bahwa di sini harus ada act of profession untuk membuat guidelines terkini. Kalau kita lihat guidelines yang ada Kemenkes saja sudah revisi keempat. Sekarang saya nggak tahu revisi keberapa lagi. Dan bahwa kami aja dari kedokteran forensik sudah mau berprofesi, kami menyiapkan 3, sudah muncul 2, sekarang ada mau yang revisi ketiga. Dan ini ada juga tentang responsibility, ini adalah tanggung jawab dokter terhadap dirinya. Accountability ini adalah standarisasi pelayanan atau pelayanan kedokteran. Untuk tujuannya apa? Untuk mengatasi fact of illness dari pasien. Nah, profesi, makanya di sini dokter di-challenge dalam masa pandemi untuk selalu terus-menerus melihat apa yang harus dia kerjakan. Ya, di sini rule utilitarian untuk memberikan upaya terbaik bagi pasien melalui pedoman-pedoman yang dibuat oleh profesi itu. Dan, namun di sini jangan lupa dasarnya adalah kompetensi yang ditunjukkan dengan adanya lisensi STR dan ISI. Baik, itu saja keseluruhan ini. Semua, jadi kalau jangan, jadi supaya para dokter tidak bingung untuk menyerap banyak peraturan perundang-undangan maupun guidelines, namun dengan kita berpandangan sebagai dengan sistem etiko-legal ini sudah bisa melihat, oh sebetulnya apa yang kita harus butuhkan untuk bisa berpraktek, memberikan praktek dalam masa pandemi ini kepada pasien, baik itu COVID maupun non-COVID, secara etis dan maupun legal. Itu saja yang saya bisa berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.